Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa li taqil balaya wa li musallibi hadzal kitab wa li ahli hadzal masjid alladhina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut masih memenuhi janji. Wa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqun khalisan. 4 perkara yang mana apabila kamu ada dalam keadaan memiliki 4 perkara itu, maka kamu telah menjadi orang munafik yang murni. 24 karat. Nah, wong duwe perkara 4 niki hati-hati nggih. Niki berarti kita termasuk kategori orang munafik yang murni. Wa man kana fihi khoslatun, barang siapa yang ada pada dirinya 1 saja minhunna dari 4, kanat fihi khoslatun minan nifaq. Berarti kalau punya 1 dari 4, ya dia punya 1/4 kemunafikan. Nak papat-papate 24 karat murni. Hatta yada'aha, sehingga dia meninggalkan sifat itu. Nah, ini hati-hati. Nanti potensi itu tolong segera dibuang. Potensi. Yang pertama, idza tuminahuna, jika dipercaya dia berkhianat. Ini pun disampaikan dan wingi telu. Nah, hadis niki imbuh siji papat. Nomor siji, nak dipercaya khianat. Insyaallah man. Niki hari ini orang yang diberi amanah khianat wis sego jangan. Kita pada diri kita, anak kita, istri kita, ojo sampai berkhianat. Walaupun perkara itu sepele sekali. Paling angin itu biasanya Pak, nanti kon wingi Pak nyimpen rahasia. Coba kandhane yo ngomong karo bojone,
iki awakmu tok terus ndak ngomongi. Coba kandhane wong dia. Delok menila wis tekan ngendi-ngendi. Hampir ya itu amanah untuk memegang rahasia itu hampir nggak pernah bisa tercapai. Lan ini bibit-bibit ngoten niku tolong jangan diopeni, dibuang jauh-jauh. Pemenang zaman saat ini Pak, zaman sosial media. Ini Masya Allah, orang berkhianat. Kata Pak, apa itu? Istri mengkhianati suami di zaman sosial media. Jadi kok sodako ini duit nggone duitnya sampean apa duitnya bojone sampean. Lah kok duitnya jenengan kok. Berarti amanah itu punya jenengan, bukan punya istri. Kalau sedekah ya tidak perlu izin istri. Tetapi juga Pak, jangan, jadi di dalam Quran begitu Pak. Jadi yas'alunaka madza yunfiqun. Kepada siapa ada yang bertanya kemana harus menginfakkan harta. Katakanlah kepada kedua orang tua, kepada anak-anak, kepada istri, baru wajari bil qurba, baru kepada tetangga. Nah, itu prioritasnya. Makanya kita tunaikan amanah. Jadi hari ini Pak, banyak perempuan-perempuan itu tidak bisa menjaga amanah. Kadang-kadang Masya Allah akibatnya nyun sewu nih Pak. Kalau ini maca itu populasi janda itu mengalami peningkatan yang drastis. Terutama nomor 1 itu populasi janda yang terbanyak di Tangerang, seluruh Indramayu, Jawa Barat rata-rata. Jawa Timur sing pegang rekor niku Banyuwangi, Jember. Niku peningkatan jumlah janda selama pandemi. Oh, bojone kena Covid. Dan niku napa? Rata-rata ternyata menurut statistik rata-rata niku yang gugat cerai itu yang perempuan. Nak jari ini, statistik jari ini karena persoalan ekonomi. Diwehi cek kurang. Wallahu a'lam. Makanya Masya Allah. Padahal ketika sudah akad nikah, kewajiban istri adalah untuk menjaga amanah. Apa amanahnya? 1, menjaga kehormatan keluarga. 2, menjaga harta sumber. Ini kewajibannya Pak. Nyatanya bukan menjaga harta,
Wah ini boleh suami mari ngono isih kurang. Naudzubillah min dzalik. Makane mboten usah nuntut nggih. Begini hadisipun terangaken nggih. Masyaallah. Wong wedok niku gampang mlebu swarga dene. Gampang mlebu swarga. Ini pun dijelaskan idza sholatil mar'atu ala waqtiha, apabila wanita itu mau sholat pada waktunya. Wa shomat syahroha, mau puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, wahadonat farja, menjaga kemaluannya dari orang lain selain alasannya ekonomi. Ya Allah, ini paling abot Pak wong wedok, menjaga kehormatan dirinya, ini amanah. Ini yang banyak katanya statistik itu gara-gara persoalan ekonomi terus seling jadi ini naudzubillah. Padahal itu tadi Pak, kehormatan dirinya itu amanah dari Allah. Gara-gara apa Pak? Sosmed, ya, grup SMA, grup apa mana ini? Ujung-ujung anak jarine apa Pak? CLBK. Astagfirullah. Tuwek lho Pak. Bismillah gaplek pringgilan. Wong tuwek petanggilan. Bismillah. Niki Pak. Niki nyataan niki mbuh tenan mbuh kira, tapi cukup menjadi keprihatinan kita. Apa meneh zaman sakniki Pak, pasare saiki di dalam genggaman. Kita ngedune omah dadi bae shopping Pak. Roro duwite bojone padahal duit belanja niku Pak. Apik men. Masyaallah ente. Masyaallah. Jadi ini mari ngono sampean itu dadi wong lanang gak tanggung jawab, jadi ini ngono. Mosok mbuh blonjo mung sakmene, ngono Pak. Gak amanah, akhirnya gak terima, gak ridho dengan pemberian suami. Makanya nak wong wedok bisa menjaga kehormatan dirinya. Dan yang keempat, wa ta'at zaujah, taat kepada suami. Niki Pak, goro-goro dia tidak pegang amanah, menyebabkan akibatnya dia tidak taat kepada suami. Ampun, nak ora iso njaga amanah, tidak taat pada suami, akhirnya juga selingkuh. Naudzubillah min. Nah, ngeten iki jangan harap masuk surga. Pintunya surga saja ambune swarga mawon mboten oleh. Tapi nak gelem nglaksanane perkara papat mau. Salat, poso, menjaga kehormatan dirinya, taat kepada suaminya, akan diberikan jaminan kepada wanita itu, wahai wanita, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana yang kamu kehendaki. Kowe enak to wong wedok mlebu swarga, manut karo suami, nggih papat mawon. Masyaallah.
Wong lanang arep mlebu swarga niku lho wae. Wong wedok gampang mlebu swarga. Mlebu neraka niku kira-kira ya wong wedok. Ya padha luwih gampang. Makanya Nabi pernah menyampaikan kebanyakan ahli neraka itu wanita. Nopo akeh-akeh ternyata nggih ngoten akeh-akeh wong wedok mlebu neraka niku karena tidak ridho pada suaminya. Pun niki nomor 1, enek ciri-ciri kemunafikan niki segera tolong dihilangkan dari diri kita apabila dipercaya khianat minimum Pak. Dikongkon Pak niki lho Pak, nyun sewu Pak niki ciri-ciri anu Pak. Dikongkon. Arek-arek anake dhewe utawa bojone dhewe nek dikongkon biasane pripun Pak? Sik to. Engko sik. Nak ra ngono Pak, nyandak perkara liyane. Nak akhirnya suwe-suwe lali. Nak diwehi amanah niku bibit-bibit Pak. Bibit-bibit tidak bertanggung jawab. Monggo Pak niki dihilangi bareng. Ya ora lanang ra wong wedok. Monggo. Anak-anake dhewe ngoten biasane ditakok dikongkon engko ditinggal ngene Pak, wiritan Pak, muter tesbih, ora muter tesbih, muter layar cilik niku Pak. Wedhu. Masyaallah. Hati-hati Pak. Dipercaya dikon pamane napa. Gak dilakon. Masyaallah. Jadi ini dipercaya meneh ya tak ditandangani. Meneh urung dadi. Soale napa? Keplawur urusan dia sing gak penting. Saya terkesan wong Jepang Pak janjian itu. Sama. Janjian itu jam 6:30 pun. Mulai dari minggu ini kalau sampai ini wong Indonesia sampai terkenal jam karet. Makanya seperti pasalnya ya pasal soalnya apa kelakuanmu dhewe kaya karet. Mulane aja nyun sewu. Ning Indonesia kok pasale pasal karet kabeh. Nggih, mulai cilik panganane makane jame lho karet kabeh ning ngene dhewe. Masyaallah. Nggih. Niku mana dipercaya khianat. Bon. Niki lho repot nanti. Kula terus terang. Saya dipercaya, diberi amanah, dititipi 3.000 mahasiswa. Niki Pak. Ya. Bukan perkara kecil. 3.000 anake wonten. Ya Allah, harus dididik sesuai dengan kompetensinya. Itu amanah. Hari ini kadang-kadang awake dhewe ngajari sak karepe dhewe. Bayarane pancet. Ini Pak, hancurnya negeri kita seperti itu. Tidak makanya mun kaget ngurus KTP ngono.
Kuduke sedina mari kok sedina, kuduke iki lho 10 menit apa? Kok jadi pirang-pirang dino? Ya itu. 6 bulan. Ngurus paspor asli ini loh. Gak sampai sak jam mari asli. Kok jadi pirang-pirang dino? Ya ngoten niku. Ngurus apa nih? Sertifikat sing luwih anu meneh Pak. Piye. Itu gara-gara diberi amanah berkhiyar. Diberi amanah sebenarnya untuk melayani masyarakat. Tapi berkhianat, bahkan khianatnya parah Pak. Jika sesuatu yang bukan haknya. Saat ini ngono kuwi dianggap sego. Pun itulah akhirnya membawa kehancuran di mana-mana. Kenapa? Karena ketidakamanahan itu sudah ada sejak beradamu di dalam kandungan. Tidak amanah. Akhirnya menjadi karakter, akhirnya sampai kapanpun tidak ada amanah. Pemenang perkara titip menitip duit Pak. Pun berkali-kali Pak. Ini alhamdulillah nih tasrif. Ini bukan perkara sederhana Pak. Pokoknya pemenang kok sampai duit masjid. Ini pengelolaan ini tidak amanah. Wis titenono, gak jadi masjid. Jawa lho ning gone perapatan. Pirang-pirang Masya Allah gak jadi Pak. Soalnya apa? Tidak amanah. Sampai izin dulu ya di perapatan alor ngidul. Alhamdulillah tasrif gak ada yang jalur di perapatan. Masya Allah. Ujung-ujung ya ngoten. Tibae duwite mbok mlebu ndi karo. Gak dadi, Pak. Upama dadi ngenteni pirang-pirang puluh tahun. Masya Allah. Pun niku gara-gara ketidakamaнаhan ada pada setiap lini kehidupan kita di negeri Indonesia ini, akibatnya keberkahan bumi di negeri kita dicabut oleh Allah. Niki Pak resiko. Padahal niki jane Pak di Indonesia wis sugih gak karo-karoan Pak. Andaikan kita semua amanah Pak, Masya Allah Pak, wis makmur ket biyen. Kita nggak ada amanah. Berikutnya wa idza hadasa kadzaba, berikutnya apabila berbicara bohong. Niki Pak, niki men kula sampeyan awit wingi ngomong bohong sakniki niku wis kaya sego jangan. Apa meneh kadang-kadang nyon sewu Pak, berita orang genah itu lho wis disar-ser. Terus jelas. Hati-hati, ada pesawat terbang nginjeksi apa jenenge Pak? Apa jenenge Pak? Apa? Emron Omikron dari udara. Padahal jenenge pesawat terbang niku nggih mesti ono uap air yang di belakang apabila pada kondisi kondensatnya itu terlalu tinggi di udara. Paling dhuwur temperaturnya tinggi kok
rendah sekali kok. Walaupun itu memang kecil. Memang ada beberapa pesawat yang dia sengaja membuat untuk konfigurasi. Ada lagi memang buang itu untuk hujan buatan, untuk pemadaman kebakaran, itu biasa. Nah, buang virus Pak, niki logika mawon angel ketemu Pak. Kok ngoten? Nggih Pak, soalnya virus itu lho cepet mati. Apa meneh dari posisi ketinggian sekian Pak, disebar kondokur Pak. Tekan isor mate nggunan Pak. Dan virus itu ringan sekali. Lho Pak, kan iso didekek droplet, betul bisa itu logikanya pun nggak masuk. Ya memang ada senjata biologi itu ada, tapi biasanya nggak seperti itu caranya, diledakkan. Dan meledaknya itu bukan di ketinggian tertentu Pak. Senjata biologi itu diledakkan kira-kira di atas permukaan tanah sekitar 10 meteran Pak. Meledak di atas tanah, dus, nyebar. Ledakannya itu horizontal gitu. Itu kalau senjata biologi. Yang terkini Pak, senjata biologi itu dibawa oleh robot drone kecil. Drone-nya ukurannya hanya beberapa milimeter, kecil kayak seperti itu. Ya, dia masuk ke target, dia langsung mengeluarkan senjata biologi. Itu ada. Nah, itu ning gone ndukur ketinggian 33.000 kaki. Lah ngoten nggih nyun sewu berita-berita seperti itu sing urung jelas. Awak dhewe ora ero. Aja sok kemeruh. Karena kita sendiri tidak tahu. Maka yang Maha tahu hanyalah Allah. Pun makanya tolong Pak, berita-berita niku difilter. Kalau kita nge-share teng kene grup, pastikan dulu lah, dicek dulu ini bener gak. Apalagi saat ini enten Pak aplikasi untuk ngecek hoax atau tidak, dicek. Linknya di copy, mungkin dipaste tenggene anti hoax. Akan kelihatan seret ini pertama kali yang posting siapa, di mana. Mulane yang jauh saat ini juga gampang-gampang nge-share berita. Berarti jenengan bisa jadi agen kebohongan. Dan itu Pak, koncone wong munafik. Masya Allah. Nomor 3 Pak ini, makanya ini Pak Jok nyebar berita bohong. Wa idza ahada ghadara. Jadi apabila berjanji, ya. Jadi apabila berjanji dia ingkar, dipercaya khianat apabila berbicara bohong. Tak janji ingkar. Ini termasuk ini pun saya berjanji ya, untuk tidak menerima sepeser pun ya. Mari sing akeh bisa kok sepeser. Nek sepeser gak nrimo, sing akeh nrimo lah ngoten. Astagfirullahaladzim, jangan ngono. Makanya zaman sekarang ya Allah. Pun. Dan ini merusak Pak. Jadi ciri-ciri kemunafikan kalau ada pada suatu negeri, maka rusaklah negeri itu. Kemudian yang keempat ciri orang munafik itu
apabila khosoma fajar, apabila dia berselisih dengan orang lain, dia curang. Niki Pak ciri kemana Pak? Sing telu padha karo minggu wingi, sing sitok niki Pak tambahan. Apabila berselisih dengan orang lain, dia curang. Ada sengketa, curang. Rata-rata apa Pak? Kalau ada sengketa Pak, yo golek menangi dhewe. Bukan mencari kebenaran Pak. Bukan mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran dirinya sendiri. Ya, salah gak gelem ngaku salah. Sakniki lak ngoten. Ora enak wong gak gelem ngaku salah, ora gelem. Sing akeh ngaku bener. Makanya orang ini wong rebutan salah, orang wong rebutan bener. Delok niku Pak, jenengan ayel-ayelan kalau bojo sampean, gak sado-ado lah. Rebutan bener apa rebutan salah? Rebutan bener, aku sing bener, kon sing salah. Sing sitok iya ngono, aku sing bener, kon sing salah. Ngono. Waduh, naudzubillah. Nak rebutan salah, nu sepurane dek aku sing salah. Sing wedok yang ngono sepurane mas aku sing salah. Nak enek ngeten iki gak sida Pak arep gegeran. Ya wis nak ono. Lah. Ngopi ning gone Mahabharata jadi. Ya Allah. Hari ini Pak, setiap orang berselisih di negeri kita itu masing-masing orang mencari pembenaran dirinya sendiri, curang lainnya. Ada kebenaran ditutup kalau merugikan dirinya sendiri. Makanya di Indonesia Pak, banyak sekali kasus yang tidak terungkap. Padahal bukti sudah jelas. Ini pembunuhan Subang itu terungkap loh. Dereng ya. Sing bunuh sapa gitu. Demit apa sih? Padahal loh, zaman sekarang itu Mbak, kalau ada pembunuhan secara zahir nggak mungkin tidak terungkap. Orang punya namanya jejak digital, terungkap. Iso gak terungkap loh Pak. Oh gak diungkap, diungkap kalau gak diungkap. Seperti itu Pak. Nah hukum itu berpandang bulu, maka sing menang kata Pak Zainuddin sing banyak bulunya itu yang paling menang. Kata Pak Zainuddin MZ almarhum ini ya. Siapa yang paling banyak bulunya? Monyet. Makanya nah, hukum pandang bulu itu kemarin kalau yang ditangkap itu nggak pakai pengacara Pak. Wis entek kabeh, Pak. Kena semua wesan, wis lebu semua. Tapi karena yang nangkap pakai pengacara semua, akhirnya gak iso, Pak. Kambingnya tibake nggawa senjata. Wallahu alam. Itulah 1001 malam negeri kita, Masya Allah. Jadi kalau berselisih curang. Ini orang paling sulit Pak ya. Posisi paling sulit adalah ketika kita terpepet tapi tetap kita dalam keadaan jujur. Itu yang hebat.
Bahkan dia jujur apapun resikonya. Hari ini orang tidak berani berkata jujur karena takut resiko. Gak wani jujur Pak. Kenapa? Takut resiko. Mestinya berani karena benar. Hati-hati Pak. Itulah yang menyebabkan hancurnya sendi-sendi kehidupan manusia seperti itu, kemunafikan. Nauzubillah min. Makanya awake dhewe mulai cilik dilatih nih modale Pak nyun sewu, jangan bohong. Ini Pak modal awal, ojo mbujuk. Kemudian yang kedua Pak, modali meneh Pak, jangan dibiasakan di rumah kita itu kalau hukum jangan pilih kasih. Anake sing disenengi nak salah gak dihukum, sing gak disenengi bawane samblek gak karo-karuan. Tidak, di rumah kita sama kita tegakkan, walaupun anak yang kamu cintai sekalipun kalau salah dihukum. Begitu Pak. Masya Allah. Ini apa yang terjadi di luar itu tidak lain adalah karena kebiasaan yang ada di rumah kita setiap hari. Itulah hasil dari pendidikan kita terhadap anak-anak kita. Nah, wong wedok kulino mbujuki wong lanang, jok kaget anake iku ya pinter mbujuki wong tuane. Wong wedok nak dikongkon wong lanang sik, anake ya apa nak dikongkon sik ping pindho, sik. Guru kencing berdiri, murid kencing numpak jet, jadi nak berlari kurang banter. Makane ojo kulino bujuk, nak dikongkon gintrem dinas. Kenapa anak tidak hormat kepada kedua orang tua? Ya karena istri tidak menghormati suami. Kenapa anak tidak sayang kepada kedua orang tua? Karena suami tidak sayang kepada istri. Akhirnya anak merekam semuanya. Benar. Isu-isu gak bisa. Wa Jabir radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niki muttafaqun alaih hadis, jadi muttafaqun alaih. Niki saya tambah lagi terakhir bab tentang menjaga amanah. Wa Jabir radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad jaa malul bahraini aqaituka hakadha wa hakadha wa hakadha falam yaji'u malul bahraini hatta bidun Nabi sallallahu alaihi wasallam falam jaa malul bahraini amara Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu fanada man kana inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iddatun aw dainun fala yatina fa'ataituhu wa qultu lahu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li kadza wa kadza fa hasyali hasyatan fa'atatuha fa idza hiya 500 qala li khudh mislaiha, muttafaqun alaih. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad jaa malun, apabila datang harta dari Bahrain, aku akan memberikan kepadamu sekian, sekian, dan sekian. Nabi menjanjikan kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, wahai Jabir, kalau ada harta datang dari Bahrain sekian, 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 aku akan beri kepada kamu. Akhirnya harta itu tidak kunjung datang, Pak, sampai Rasulullah SAW wafat. Nabi itu pernah menjanjikan sesuatu, begitu beliau wafat,
ternyata harta itu tidak datang. Ini sebetulnya Pak, kalau dari segi fikih nggak apa-apa, karena janjinya tadi kalau orang teko berarti gugur kewajiban. Tetapi Bapak niki Falamma ja'a amalul bahrain, maka ketika di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ternyata harta itu baru datang. Maka Abu Bakar langsung memerintahkan kepada sahabat untuk memberi pengumuman, barang siapa yang dulu pernah dijanjikan oleh Rasulullah akan harta sekian dari Bahrain, maka tunaikanlah. Jadi Abu Bakar memerintahkan orang yang menjaga harta tadi untuk memberikan harta itu kepada orang yang dijanjikan oleh Rasulullah ketika beliau masih hidup. Makanya ini termasuk sebenarnya sunnah Pak. Jadi bukan Pak ya, walaupun sebetulnya sifatnya tadi adalah andaikan ada, itu sebenarnya tidak apa-apa Pak kalau nggak ditunaikan. Meskipun demikian, kalau ada kok ditunaikan itu jauh lebih baik. Maka akhirnya fa'atadhu wa qultu lahu, maka datanglah Abu Bakar kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Aku pun berkata kepada Jabir, sesungguhnya Rasulullah sesungguhnya wa qultu lahu, dan aku Jabir yang meriwayatkan berkata kepada Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepadaku sekian sehingga beliau wafat. Jadi akhirnya Abu Bakar memberikan kepadanya sekian dan sekian kepada Jabir. Kemudian dihitung oleh Jabir, ternyata jumlahnya adalah 500 dirham. Kemudian Abu Bakar berkata kepadaku, ambillah 2 kali lipat. Abu Bakar mengatakan, jadi dulu Rasul menjanjikan 500, ternyata sama Abu Bakar dikasih 1000. Bahkan menunaikan amanah lebih besar dari yang diamanahkan itu boleh. Masya Allah, ini sahabat yang padahal itu jani nggih boten wajib. Tapi itu pun dijanjeni kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan Abu Bakar itu luar biasa sangat taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ditunaikanlah amanah itu 2 kali. Ini kita termasuk sebetulnya Pak. Nah ada Pak, kita ini diberi amanah oleh orang lain, kok jatuh temponya itu lebih, boleh Pak kita memberikan kompensasi keterlambatan. Itu boleh seperti itu. Kina perusahaan itu Pak, jadi kompensasi keterlambatan hitungannya harian Pak, sehari sekian. Niku nak pesen kapal ngono nggone Pak Solikon niku nak telat sedina pirang miliar. Itu begitu. Itu yang bagus seperti itu supaya menjaga amanah. Pun apalagi kalau terstate di dalam perjanjian. Kalau terstate dalam perjanjian itu lebih baik untuk menguatkan perjanjian itu. Pun iki Kanjeng Nabi sampai menunaikan amanah itu, yang kedua pelajarannya menunaikan amanah itu sampai mati. Kalau kita mati, makanya ini kok Pak Mudin ngeterne mayit niku sapa sing diutang jenengan moro teng wali waris. Biyen lho termasuk Pak, mboten namung utang, janji. Niku perlu diomong nih.
Sapa mbiyen sing dijanjeni Pak sing mati pamane Pak Suto. Sapa mbiyen sing diwehi janji karo Pak Suto sing urung ditunaikan, tolong sampean omong nang ngene aku. Ngoten tengene ahli waris. Kalau itu berupa janji dan janjinya tidak mualaf. Mualaf itu tergantung, kalau Nabi tapi mualaf Pak, tergantung. Nak ono duit, nak ora jane ya gugur. Nak jenengan kersa termasuk janji yang napa niku namanya memang janji. Yang kedua janji yang tergantung pun kalau ada jenengan tunaikan itu lebih baik. Maka itu yang diperlukan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita dan jadilah kita senantiasa orang yang menunaikan amanah. Pun Pak, walaupun negeri kafir Pak, kalau orangnya itu amanah Pak, negerinya itu loh makmur. Negeri ini makmur Pak. Tapi nak walaupun negeri muslim, nak gak amanah, Masya Allah Pak. Ketoke bahkan kadang-kadang ketoke makmur, tapi ternyata dalamnya kropos. Dan ini bahaya Pak. Itu nanti bisa ledakan berbahaya di masa yang akan datang. Saiki mungkin bisa seneng-seneng. Itu enggak sampai 100 tahun biasanya hancur. Pun ngoten mawon, ngoten bener lagi insyaallah taala kula kita jaga sedaya amanah, jangan sampai kita bohong. Kalau dipercaya jangan sampai berkhianat. Kemudian berjanji jangan sampai ingkar. Yang paling terakhir, kalau berselisih jangan curang kalau berselisih. Nak nyerempet uang ya mau aku wong nyerempet uang lah. Sampai yang sing nyerempet ngono delok iki buktine. Ngono. Nah, nggih pun Pak salah kula. Ngoten mawon. Sampai piro ganti rugi, wae ngoten mawon. Nggih. Rasa ya lah ya. Kadang-kadang naudzubillah salah njaluk bener. Rusak. Ngoten mawon. Ada sing taklet ta? Nggih. Nggih. Gak usah dijanjekno. Mungkin naik anjenengan ajeng nambah ya engko terakhir. Ojo usah diomong. Nek diwehi kok jadi misalkan niku ditambahi misalkan karena terlambat kemudian dia dengan sukarela memberikan kelebihan itu tadi tidak apa-apa, tapi harus dijanjikan di depan. Kalau dijanjikan di depan itu riba. Maka ini pun atur dengan majelis mana kalau mau menyampaikan syukuran dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Masya Allah. Okay.